Selamat pagi untuk anak-anak saya semuanya kelas 11. Pada pagi hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua dengan topik kita politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya memahami apa makna politik luar negeri Republik Indonesia. Yang kedua, anak-anak saya bisa nanti mengidentifikasi tujuan politik negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasi kerjasama internasional yang dikembangkan oleh Republik Indonesia. Politik luar negeri itu apa? Politik luar negeri itu adalah kebijakan, pola kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pergaulan internasional atau pergaulan antar bangsa. Jadi ketika kita berhubungan dengan luar negeri atau negara-negara lain, kita di sana punya pola-pola kebijakan, pola-pola tindakan. Dan inilah pola kebijakan, pola tindakan ini yang kita namakan dengan politik luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu bangsa berbeda-beda. Lain kebijakan Amerika, lain politik Cina, lain politik Jerman, Singapura, dan lain-lain. Indonesia juga, politik luar negerinya berbeda warnanya. Ini perbedaan ini dipengaruhi oleh tujuan negaranya. Jadi Indonesia punya tujuan negara. Pertemuan yang pertama sudah Bapak singgung. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. 4 tujuan negara di sana. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Inilah yang mewarnai kita. Tujuan yang keempat ini. Ketika para pendiri negara kita merumuskan tujuan negara ini, membuat landasan politik luar negeri kita, di dalam pembukaan ini, waktu itu dulu dunia ini terseret kepada dua kubu, dua kekuatan, yaitu poros barat, liberal yang dikomandoi Amerika Serikat, dan poros timur, komunis yang dikomandoi oleh Uni Soviet. Jadi dunia negara-negara seakan-akan terbawa. Ada yang ikut ke barat, ada yang ikut komunis atau timur. Indonesia bagaimana? Maka Bapak Muhammad Hatta waktu itu mengatakan kita harus hati-hati. Jangan memposisikan diri ke barat, jangan memposisikan diri ke timur. Kita bebas, aktif. Selagi itu menguntungkan bagi kebijakan Indonesia, bebas kita berhubungan ke negara mana saja. Selagi itu menguntungkan buat kepentingan nasional kita. Dan kita harus aktif. Bukan dalam arti tidak ke barat, tidak ke timur, kita pasif. Tidak. Aktif dalam memajukan perdamaian dunia. Tujuan politik luar negeri Republik Indonesia menurut Bapak Muhammad Hatta itu, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak bangsa yang sangat sederhana ini.
Dia mengatakan yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Ini tujuan politik kita yang pertama. Bangsa ini kita pertahankan, keselamatan bangsa kita jaga. Yang kedua, dengan politik luar negeri kita memperoleh barang-barang yang diperlukan dunia. Dan ini semua tentu kita abadikan untuk kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, tujuan politik luar negeri itu meningkatkan perdamaian dunia. Kalau dunia tidak damai, ada dampaknya buat Indonesia. Jadi perdamaian dunia ini memang ya harus kita jaga. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan antar bangsa. Kita bersaudara. Kerjasama internasional yang dikembangkan Republik Indonesia, antara lain yang pertama, kita menjadi anggota PBB yang ke-60 ya. Ini kita daftar dulu 28 September 1950. Tetapi pernah juga kita keluar dari PBB. Ya, karena kita konfrontasi dengan Malaysia dulu, Bung Karno mengatakan kita cabut. Dan kita kembali masuk jadi anggota PBB. Tahun 66, 16 tahun kemudian. Toh tetap anggota ke-60. Kita ya Indonesia memprakarsai konferensi Asia Afrika di Bandung dulu. Ya, di Bandung dulu April 1955 pernah mengundang 55 negara di Asia Afrika berkongres di Bandung. Dan ini menghasilkan Dasar Sila Bandung. Ya, pertemuan yang sangat spektakuler dibuat oleh Presiden Soekarno. Ya, Indonesia itu juga memprakarsai ASEAN. Indonesia itu juga memprakarsai gerakan non-blok. Indonesia itu juga ikut dalam menciptakan perdamaian dunia dengan mengirim pasukan Garuda. Pasukan Garuda 1 sampai ke 16 itu sudah kita kirim ke luar negeri. Ngapain itu? Kita kirim tentara bukan berperang, tapi untuk menjaga perdamaian dunia. Inilah salah satu kerjasama yang dibuat Indonesia dalam hubungan internasional itu. Sampai di sini hantaran yang Bapak buat dalam pertemuan kita yang kedua ini. Materi PowerPoint saya share di WA juga. Dan saya buat di aplikasi pembelajaran kita, Kuiper. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.